Bayangin deh, tahun 2030 nanti krisis bisa bikin banyak orang kehilangan segalanya. Tapi gini ya, ada satu aset penting yang kalau lo lepas sekarang, lo bakal nyesel seumur hidup. Kenapa gue bilang gitu? Karena jawabannya ada di akhir obrolan ini, dan itu bisa jadi penentu. Lo bakal bertahan atau tumbang. Jadi dengerin sampai habis ya, jangan di skip. Oh iya, sambil dengerin, tulis di kolom komentar kota asal dan usia lo. Gue pengen tahu nih, siapa aja yang siap bareng-bareng jaga aset paling berharga ini. Sekarang banyak orang panik. Butuh duit cepat, akhirnya jual apa aja yang bisa dijual. Rumah warisan, tanah sawah, bahkan barang kesayangan. Kedengerannya praktis, tapi beneran bijak nggak sih? Coba lihat sekitar kita sekarang. Ada tetangga yang dulu hidup nyaman, sekarang tiap belanja aja harus mikir 2 kali. Ada orang tua yang udah capek kerja, tapi masih harus gadai aset buat bayar sekolah anaknya. Atau anak muda yang terjebak cicilan motor, bingung, bayar cicilan atau makan. Rasanya kayak main game survival, bro. Bedanya, ini bukan game, ini realita. Masalahnya, kita sering nggak sadar, ada aset tertentu yang seharusnya nggak boleh dijual. Aset yang justru bisa nyelamatin hidup lo nanti, pas keadaan udah makin berat. Tapi begitu panik, refleksnya, jual aja deh, yang penting cair dulu. Padahal itu kayak motong cabang pohon yang harusnya bisa berbuah nanti. Lo pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pegang sesuatu yang penting banget, tapi karena kepepet, lo tergoda buat lepasin. Kadang kita cuman mikir buat hari ini, nggak mikir besok. Padahal hidup nggak selesai di tanggal gajian, bro. Kalau semua dijual, apa yang tersisa buat masa depan? Bayangin aset itu kayak payung. Pas cuaca cerah, kelihatannya nggak kepakai. Tapi pas badai datang, lo bakal nyesel kalau payung itu udah keburu dikasih orang lain. Nah, sama kayak aset finansial. Kelihatannya biasa aja, tapi nanti bisa jadi tameng penyelamat. Kalau sekarang aja udah panik, gimana nanti pas 2030? Pertanyaannya bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lo mulai mikir. Apa sih aset yang nggak boleh gue lepas? Masalah utama kita sebenarnya simpel. Uang habis lebih cepet daripada gaji masuk. Pernah ngerasain nggak? Tanggal tua tuh rasanya kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Dompet tipis, saldo e-wallet tinggal debu, tagihan nyala terus di layar HP. Refleks pertama pasti, apa yang bisa gue jual ya? Padahal itu keputusan instan yang efeknya bisa panjang banget. Kayak ngejual pondasi rumah demi beli cat dinding, kelihatannya bagus tapi pelan-pelan roboh juga. Gua kasih contoh nyata deh. Ada keluarga kecil di kampung. Mereka punya tanah warisan. Karena butuh uang mendadak, dijual. Uangnya habis buat kebutuhan sehari-hari nggak bersisa. Beberapa tahun kemudian, harga tanah di situ naik berkali-kali lipat. Tapi ya udah, asetnya udah pindah tangan. Atau anak muda di kota punya emas hasil kerja part-time. Pas pandemi, panik karena di PHK. Dijual semua emasnya, bertahan sebentar. Tapi begitu ekonomi pulih, dia mulai dari nol lagi. Kalau ditarik lebih dalam, ini bukan cuma soal uang. Ini soal rasa aman. Begitu aset habis, pikiran lo nggak pernah tenang lagi. Bangun tidur aja langsung mikir. Kalau nanti butuh uang, gue harus ngapain? Dan efek psikologisnya gede banget. Orang yang kehilangan aset berharga jadi gampang stres, nggak fokus, gampang marah. Padahal akar masalahnya terlalu cepat melepas aset penting. Sekarang gue tanya, kenapa orang kaya makin kaya? Karena mereka tahu mana aset yang harus dipertahankan mati-matian. Mereka nggak gampang panik, mereka rela hidup sederhana asal fondasi finansialnya tetap kokoh. Itulah bedanya mindset. Nah, sekarang kita bahas ya, aset apa aja sih yang nggak boleh lo lepas, apapun keadaannya. Yang pertama, tanah atau properti. Tanah itu kayak emas yang tumbuh sendiri. Sekarang mungkin kelihatannya nggak produktif, tapi 5-10 tahun lagi nilainya bisa naik gila-gilaan. Jadi tahan dulu. Jangan tergoda uang cepat. Kedua, emas. Aset klasik yang nggak pernah gagal. Pas krisis, uang bisa turun nilainya, tapi emas justru naik. Jadi jangan buru-buru jual. Ingat pandemi kemarin, harga emas sempat melesat. Yang sabar nyimpen, tenang-tenang aja. Yang panik jual, nyesel di belakang. Ketiga, skill. Ini aset yang nggak bisa dicuri orang. Lo bisa desain, jualan, coding, bikin konten, itu modal bertahan hidup. Skill tuh kayak senjata multifungsi. Mau kondisi apapun bisa dipakai buat cari peluang. Keempat, jaringan pertemanan. Kelihatannya remeh, tapi di saat krisis, koneksi bisa jadi penyelamat. Kadang bukan uang yang nolong, tapi orang.
Teman yang percaya, komunitas yang solid itu bisa buka jalan baru. Dan terakhir, kesehatan. Tubuh lo itu mesin utama penghasil uang. Kalau mesin rusak, ya semua berhenti. Jadi jangan kejar uang sampai lupa jaga badan. Intinya, aset itu bukan cuma soal harta. Ada yang bentuknya fisik, tanah, emas, ada juga yang non-fisik, skill, koneksi, kesehatan, semuanya sama penting. Kalau lu bisa rawat semua itu, krisis 2030 nanti bukan momok tapi tantangan yang bisa lu hadapi. Sekarang coba lu refleksi. Dari semua yang gue sebut, mana yang masih lu punya sekarang? Udah lu rawat belum? Atau malah pelan-pelan lu lepasin tanpa sadar? Masih ada waktu bro, jangan tunggu sampai terlambat. Bayangin, lu punya tanah kecil di pinggir kota. Pas semua orang bingung cari tempat tinggal, lu tenang. Bisa disewain, bisa ditanemin, atau sekadar pegangan. Nilainya terus naik. Lu aman, atau lu punya emas. Harga bahan pokok naik, harga emas ikut naik. Lu nggak panik. Ada pegangan, punya skill. Wah, itu lebih keren lagi. Orang lain kehilangan kerja, lu masih bisa cari peluang sendiri. Skill bikin lu tetap punya mesin uang. Dan kalau lu punya teman-teman yang suportif, hidup jadi lebih ringan. Ada yang bantu, ada yang semangatin. Itu priceless, bro. Terakhir, kesehatan. Tubuh yang kuat bikin lo bisa terus berjuang. Orang lain tumbang, lo masih berdiri tegak. Dan itu aset yang nggak bisa diganti sama apapun. Jadi intinya aset paling berharga itu bukan cuma yang bisa lo pegang, tapi juga yang nempel di diri lo. Kalau lo bisa jaga semuanya, krisis sebesar apapun bisa lo lewati. Sekarang gue balikin lagi pertanyaannya ke lo. Lo masih mau gampang tergoda buat jual aset demi rasa aman sesaat? Atau lo siap pertahanin demi masa depan yang lebih tenang? Kalau obrolan ini bikin lo mikir ulang, klik like, share ke temen lo, dan tulis di komentar. Aset apa yang paling berharga buat lo sekarang? Dan kalau lo pengen terus dapet insight soal finansial dan mindset bertahan hidup, klik subscribe bro. Kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan siap hadapi masa depan bareng-bareng. Ingat, aset paling penting bukan cuma apa yang lo punya, tapi gimana lo ngejaganya. Mulai sekarang, rawat aset lo. Karena kalau semuanya udah hilang, yang tersisa cuma penyesalan.